Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Aziza. Di sini saya akan menerangkan tentang materi pembelajaran PPKN SD, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, di gambar ini ada gambarnya bintang. Nah, ini adalah termasuk lambang Pancasila di negara Indonesia, yaitu yang artinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa termasuk pengamalan sila pertama pada Pancasila. Bunyi Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang pada Pancasila bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhannya. Langsung aja, yaitu bersyukur. Nah, sudah rutinankah kalian berolahraga? Berolahraga merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh termasuk rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini yaitu seperti hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Langsung aja. Nah, bersyukur dapat dilakukan dengan cara kita menjaga kesehatan. Nah, ini ada cara-caranya, yaitu berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi dan seimbang, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, dan mencuci tangan. Nah, aturan sebelum makan, kebiasaan baik sebelum dan sesudah makan. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Salah satunya adalah memerlukan makanan. Semua makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Manusia pasti memerlukan makanan. Hewan pasti memerlukan makanan, dan juga tumbuhan pun pasti memerlukan makanan. Nah, selain menjaga kebersihan, jangan lupa untuk berdoa setelah dan sesudah makan. Lakukan sebelum dan sesudah makan ya. Hal tersebut termasuk sikap rasa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, ini ada mengidentifikasi cara bersyukur. Berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga termasuk cara bersyukur kepada Tuhan. Berdoa sebelum makan juga itu termasuk cara kita untuk bersyukur. Saling menyayangi antar keluarga juga termasuk bersyukur. Bersyukur dan saling menyayangi antar anggota keluarga termasuk pengalaman sila pertama pada Pancasila. Nah, olahraga kesukaan orang itu berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Namun semua berolahraga itu menyehatkan badan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, menghargai perbedaan akan menciptakan kerukunan. Seandainya ada saya suka bermain lompat tali. Lompat tali kan termasuk olahraga. Terus ada teman kita yang suka berolahraga berenang. Nah, kita tidak boleh memungsuhi karena kita itu berbeda dengan olahraga kita lah. Jadi kita harus menghargainya lah. Kalian mungkin menemukan berbagai keberagaman di masyarakat. Nah, contohnya perbedaan fisik, agama, sifat, dan budayanya. Nah, ada teman kita seandainya ada yang agamanya itu Kristen, terus Konghucu, Buddha, dan Hindu, kita harus menghargainya. Seperti sifatnya, ada yang egois, ada yang baik hati, ada yang saling membantu. Nah, itu sifatnya sudah berbeda, maka kita harus menghargainya. Nah, kerukunan dan ketentraman ini pun akan tetap terjaga karena kita menghargai sifat, agama, dan juga budayanya. Nah, ini ada contoh menghargai perbedaan. Nah, ini ada contoh-contohnya di sini. Nah, ada bacaannya, yaitu Lisa dan Wina bermain di taman. Mereka bermain sambil mengamati lingkungan sekitar. Tiba-tiba Lisa melompat ketakutan. Lisa melihat seekor kata di dekat kakinya. Segera menjauhkan, Wina segera menjauhkan kata itu. Wina tidak mengejek Lisa. Nah, terdapat sikap menghargai pada bacaan tersebut, yaitu tidak mengejek teman yang takut hewan, termasuk sikap saling menghargai. Keberaniannya setiap orang itu berbeda-beda, kita harus menghargainya. Seandainya ada teman kita yang takut sama ulat, kita tidak boleh untuk mengejeknya, tapi kita harus menjauhkannya agar teman kita tidak takut. Dan itu tuh sudah termasuk sikap kita saling menghargai kepada teman. Dan juga ada seandainya tetangga kita ada yang Hindu, ketika ada nyepi kita harus menghargainya. Begitupun sebaliknya, kalau sedang kita hari raya, maka dia harus menghargai hari raya kita. Jadi
Saling menghargai itu penting sekali karena akan terciptanya ketentraman dan kerukunan sesama manusia. Nah, itu saja penjelasan saya sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.